Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami ya di kesempatan siang hari ini. Dan beberapa hari yang lalu bahkan tadi pagi saya sempat menyiarkan gitu ya, menginformasikan pada Anda bahwa SMA Negeri 2 Sidoarjo atau Semandapala ya, ini yang pecinta alam gitu ya, ini akan mengadakan webinar tentang pengelolaan sampah kota. Nah, nanti ini dilakukan pada atau diselenggarakan atau digelar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, dan webinar ini memang gratis ya untuk umum. Anda bisa mengikutinya melalui Zoom, dan yang terpenting dari dilaksanakan webinar ini adalah bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan sebenarnya. Dalam hal ini adalah sampah kota ya, yang bisa dikatakan cukup banyak untuk saat ini. Tetapi sebenarnya tidak semata-mata itu. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan informasinya tentang bagaimana pengelolaan sampah kota? Kita nanti akan bersama membicarakannya dengan sahabat-sahabat dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Khususnya ini yang mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam ya, atau Semandapala ya. Ada Nadifa dan Yunia. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Nadifa, Yunia. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Yang mana Nadifa, yang mana Yunia ya? Ya, saya yang Nadifa. Nadifa itu pakai jilbab abu-abu, yang Yunia pakai jilbab hitam. Baik. Nah, ini kan Semandapala itu ini ekstrakurikuler untuk pecinta alam, betul ya? Iya, betul. Nah, nanti akan mengadakan webinar. Nah, ini bisa diceritakan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kenapa harus digelar kegiatan semacam ini gitu? Gimana ini ceritanya? Jadi kegiatan ini sebenarnya sebagai perayaan kami untuk Disnatalis Semandapala yang ke-32. Jadi kami memutuskan untuk mengadakan webinar ini. Seperti itu. Selain bermanfaat bagi Semandapalanya sendiri, kami juga meningkatkan kesadaran masyarakat umum sama warga Semanda sendiri untuk pentingnya pengolahan sampah bagi kota. Oke, baik. Sebenarnya Semandapala ini concern di sampah atau mungkin ini kayak reboisasi misalnya, karena atau mungkin sekarang kan lagi ngetren tuh misalnya nih penyemaian bibit-bibit kemana gitu, kayak mangrove dan sebagainya, atau apa? Kenapa yang dipilih concern tentang pengelolaan sampah gitu? Nanti satu-satu ya. Kalau Nadia, habis itu nanti Yunia, silakan. Baik, di tahun ini Semandapala fokusnya ke bidang konservasi, lebih tepatnya ke pencemaran sungai, di mana tingkat pencemaran sungai banyak, di mana tingkat pencemaran sungai banyak dicemari oleh sampah plastik itu sendiri yang dibuang oleh masyarakat ke sungai. Maka dari itu kami menyadari bahwa pentingnya pengolahan sampah sangat berdampak pada kelestarian lingkungan tentunya ya. Kalau menurut Yunia sendiri gimana ini? Kenapa harus concern ke pengelolaan sampah gitu? Atau mungkin ada banyak program sebenarnya, tapi mungkin saat ini yang pengelolaan sampah begitu ya? Seperti apa sih? Webinar ini kan temanya problematika sampah. Mungkin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang bahayanya sampah, dampaknya sampah di sungai dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang kalau tidak dikelola secara baik, tentunya ini kan akan merusak ekosistem sungai, ya kan? Ekosistem sungai ini kalau sudah rusak, tentunya akan membahayakan manusia juga, ya.
dan dampaknya kan mungkin bisa banjir ya kan, atau karena salurannya terhambat ya kan, atau bisa juga biota sungainya banyak yang mati dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin kenalan lebih dekat dengan Semandapala ini sebenarnya. Semandapala ya, betul ya, Semandapala. Nah, Semandapala ini sebenarnya sudah aktif di atau concern di lingkungan itu, kegiatannya apa saja sih sebenarnya selain nanti menggelar webinar? Dulunya itu apa saja yang sudah digelar? Untuk kegiatannya sendiri, Semandapala biasanya lebih fokus kepada anggotanya sendiri. Tapi kadang juga kami melakukan webinar seperti ini di masa pandemi seperti ini. Tapi untuk seminar yang secara offline kami belum pernah. Jadi belum pernah ya? Iya, kami hanya melakukan webinar. Ini webinar kedua di dalam masa pandemi yang sudah kami lakukan. Seperti itu. Yang pertama tahun berapa? 2020 ya? 2020. Kalau dulu concern di bidang apa atau tentang apa dulu? Siaga bencana dulu, webinar siaga bencana. Siaga bencana. Apa ada kegiatan outdoor misalnya dulu sebelum pandemi, pernah nggak misalnya kemana begitu kunjungan ke ke tempat-tempat yang sekiranya ini perlu ada sentuhan pelestarian nih, karena di sana memang ada banyak yang rusak nih. Pernah nggak mengadakan begitu? Untuk kegiatan kami di masa pandemi ini dibatasi oleh sekolah, karena sekolah pun memberikan peraturan agar organisasi ataupun ekstrakurikuler di masa pandemi ini berhenti total, karena selain menjaga protokol kesehatan juga khawatir kepada kesehatan para muridnya sendiri. Seperti Kalau itu. sebelum pandemi? Sebelum pandemi ada nggak kegiatan apa begitu? Mungkin dari angkatan yang atas. Berarti kakak-kakak kelas ya. Jadi selama ini Nadifa dan Yunia masih belum melakukan kegiatan outdoor sama sekali. Iya, belum ya. Belum, soalnya kami juga masuknya di musim pandemi seperti ini. Baik. Nah, kalau kegiatan indoor, kalau tadi outdoor belum dilakukan, kegiatan indoor yang dilakukan adalah webinar, dan ini yang kedua kan. Nah, selain webinar apa saja? Misalnya apa konsolidasi kemana begitu, maksudnya di sekolah saja atau apa begitu? Ada nggak kegiatan-kegiatan lain dengan mengundang siapa dan sebagainya gitu? Belum pernah ya? Belum pernah, cuma kami hanya mengadakan webinar saja. Webinar saja. Dan kalau boleh tahu nih, persiapan dari webinar ini sudah sampai sejauh mana sih? Webinar kami sudah hampir selesai, tinggal nunggu hari H aja. Iya, sudah selesai. Hanya tinggal menunggu pendaftaran peserta sehingga hingga hari H, sehingga hanya menunggu saja ya. Menunggu saja, dan nanti kalau misalnya sudah terkumpul berapa peserta, nanti kita koordinasi gitu aja ya. Tapi so far sejauh ini untuk segala persiapan ini sudah bisa dikatakan sudah selesai. Itu berarti kan sudah matang gitu ya, tinggal menunggu pesertanya saja gitu ya, nanti seperti apa. Baik, ini sebenarnya pesertanya seperti apa sih, umum atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan webinar ini seperti apa nanti? Untuk sasaran peserta sendiri itu dari anggota Semandapala, alumni Semandapala, Sispala, Mapala, khusus siswa Semanda dan masyarakat umum. Oke. Terus dibatasi atau enggak kira-kira? Untuk webinar ini kami menggunakan Zoom Premium berkapasitas 300 orang. Oke, jadi maksimal 300 orang ya. Baik. Nah, ini cara mendaftar dan sebagainya, terus apa saja yang bisa didapatkan oleh peserta ketika mengikuti webinar itu apa saja nih? Silakan. Nggak apa-apa, nanti saling melengkapi, ya kan? Baik, untuk pendaftarannya kami berikan link pendaftaran di IG Semandapala seperti itu. Di situ kami memberikan feeds IG dengan caption link pendaftaran dan detail mengenai webinar kami seperti itu. Jadi untuk detailnya itu bisa dilihat di IG Instagram ya. Di mana tadi Instagramnya? Semandapala.
@semandapala gitu Iya, aja ya. Semandapala. Nah itu diklik langsung akan keluar Iya. tuh apa Feeds IG kami. profilnya ya, kemudian ada kegiatan apa aja di situ ya, termasuk webinar ini nanti gitu ya. Iya, benar. Oke, nah ini kan sifatnya kan gratis ya. Iya. Iya betul kan, gratis. betul, Nah gratis. nanti yang didapatkan apa saja nih bagi peserta? Untuk pendaftaran yang gratis ini, peserta akan mendapat Ilmu. ilmu Ya, yang bermanfaat dan Hmm. itu door prize juga. Untuk sertifikatnya sendiri nanti ada Jika berkenan mau mengambil sertifikatnya, nanti ada khusus pembayarannya sendiri. hanya 5.000 seperti itu. Oke, jadi sertifikatnya ini nanti diberikan pada saat selesai webinar, Iya. Tetapi kalau mengambil langsung ke sana itu kena biaya cuma 5.000 saja ya. Jadi harus diambil ya, bukan diantar ke alamat kan, nggak begitu ya? Kami, Itu sertifikatnya berbentuk sertifikat elektronik. Oh, elektronik sertifikat. Oke, baik. Tapi tetap kena biaya ya, 5.000 ya itu nanti ya. Kami kirimkan melalui Gmail. Oke, baik. Nah, ini kena biaya 5.000 dan tentunya yang kita harapkan dari webinar ini agar berjalan sukses dan lancar ya. Nah, untuk saat ini kalau boleh tahu nih ya, sudah sampai berapa sih pesertanya? Untuk peserta di hari pertama pendaftaran kami sudah mendapatkan hampir 51 peserta seperti itu. Untuk hari kedua ini nanti akan kami cek lagi karena kami akan mendata setiap malam. Jadi hitungnya setiap malam seperti itu. Baik. Dan ditutup kapan ini? Pendaftaran akan kami tutup Kamis tanggal 24. Ya, Kamis pukul Kamis malam mungkin ya. Ya, Ya, Kamis pukul malam pukul 11. 12 tepat. Jadi bukan hari Jumat, bukan ya? Bukan, karena pada hari Jumat kami akan memberikan informasi pasti kepada para peserta seperti itu. Baik, itu jadi semacam kayak dicek lagi kayak gitu kan, benar. dicek lagi apakah konfirmasi ya, dikonfirmasi lagi gitu ya. Ya, benar. Nanti apakah memang ini betul-betul mengikuti atau gimana, ada yang mau cancel atau yang mau apa kayak gitu ya. Ya. Jadi Kamis malam itu adalah waktu di mana akan ditutup pendaftarannya, ya kan? Dan cara pendaftarannya itu melalui IG saja ya tadi ya. Iya, untuk pendaftarannya sendiri melalui Google Form nanti. Iya, jadi di feeds IG itu tadi kami Ada link Google Form-nya. Kami sediakan link Google Form di mana para peserta akan mengisi sesuai identitas dan data diri, sehingga kami setelah mengisi link Google Form tersebut, kami berikan link menuju grup WhatsApp di mana kami akan memberikan informasi lebih detail kepada para peserta. WhatsApp itu. Silakan ditambah Junia kalau mau. Silakan. Apa yang mau disampaikan tadi? Jadi, Tadi itu waktu apa? Jadi nanti semua informasi itu disampaikan melalui grup WhatsApp yang udah bergabung tadi. Jadi kalau semua peserta yang terkonfirmasi positif akan diberitahu lewat Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Oke. Jadi kalau misalnya nih ya, ada yang membatalkan atau cancel pada saat itu, ini gimana? Nggak masalah juga ya? Iya, Atau tidak apa-apa kalau seumpama para peserta mendekati hari H misalnya ya kan? para peserta mau Membatalkan, ya, atau membatalkan. Dan apabila jika sudah membayar tetapi tidak ingin mengambil sertifikat ataupun membatalkan pendaftaran, Jadi peserta gitu ya? maka akan kami kembalikan uangnya seperti itu. Oke, baik. Jadi Semandapala ini concern di bidang lingkungan khususnya sampah ya di Sidoarjo gitu ya. Iya, benar. Jadi tapi boleh nggak saya tahu bocorannya sedikit gitu aja. Sebenarnya kalau pengelolaan sampah itu nanti kira-kira apa sih, mau dibikin apa gitu sampahnya? Apakah dipilah-pilah atau dibikin, kan sekarang itu banyak sampah yang bisa di recycle ya, maksudnya dibikin sesuatu yang bermanfaat atau seperti apa sih? Gimana nanti kira-kira? Apa memang seperti itu arahnya atau mungkin hanya dipilah-pilah saja kemudian ada kan proses recycle, reduce, reuse, nah kayak gitu-gitu ya kan? Gimana nih?
Untuk kedepannya, jika sudah memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kami akan melakukan yaitu tadi pemilahan sampah dari organik sendiri dan anorganik. Untuk organiknya sendiri akan kami gunakan untuk pupuk kompos, dan anorganik nanti mungkin bisa digunakan untuk kerajinan seperti itu. Padahal itu dari sampah loh ya. Iya kan, dan bisa dimanfaatkan dan nanti bisa menghasilkan ini tentunya selain kreativitas juga yang bermanfaat untuk kita itu juga adalah dari sisi keuangan, ekonomi penghasilan, semacam itu, meskipun nggak terlalu tinggi juga sih. Karena kalau sampah kan biasanya memang karena barang-barang dari sampah daur ulang, tentunya harganya kan tidak seperti yang baru gitu kan. Oke, baik. Nadia, Nadifa sama Yunia nanti kita akan lanjutkan ya setelah beberapa spot berikut ini. Tetap di Suara Sidoarjo, sahabat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat masih bersama dengan sahabat-sahabat dari SMA Negeri 2 Sidoarjo, pecinta alam ya, atau Semanda Pala, di kesempatan siang hari ini terkait dengan persiapan webinar tentang pengelolaan sampah bagi kota Sidoarjo ya. Nanti digelar pada hari Sabtu 25 September, digelar pada jam 10 siang ya, sampai selesai ya. Nah, saya ingin tahu nih, karena kan ada door prize-nya, ya kan? Ini kerjasama dengan apa? Mungkin ada vendor atau apa istilahnya itu, mungkin apa ya, sponsorship dan sebagainya kayak gitu, atau murni dari Semanda atau bagaimana nih? Ya, untuk door prize-nya sementara yang kami sediakan dari produknya Semanda Pala sendiri. Waktu itu kami sempat membuat produk untuk dijual. Dan ini masih ada beberapa, jadi kami memutuskan untuk dijadikan door prize seperti itu. Ada berapa biji sih untuk door prize-nya itu? Untuk door prize yang utama ini kami berikan 3 buah saja. Oh, 3 buah. Kenapa tidak ada nolnya ya belakangnya ya? 30 maksudnya. Kebanyakan ya. Iya. Nah, ini bagi yang beruntung dapat door prize. Menarik juga nih sebenarnya. Kalau Semanda Pala itu sebenarnya apa sih, membuat apa untuk kalau door prize tadi itu kan apa? Kalau biasanya yang saya tahu nih ya, itu membuat tempat sampah dari ban kendaraan, misalnya kayak gitu-gitu ya, atau apa. Nah, ini sempat melakukan apa? Inovasi apa waktu itu? Untuk door prize-nya sendiri itu hanya berupa itu. kaos Iya. yang dulu sempat memperingati Hari Bumi. Oh, oke, baik. Tapi selama ini belum pernah ada kegiatan semacam itu ya, misalnya kayak tadi kan reuse untuk sampah-sampah dan sebagainya. Pernah nggak ada kakak-kakak pembina yang memberikan pelatihan kayak gitu-gitu? Belum pernah ya, atau belum gimana? Pernah, iya. Kami hanya melakukan menganalisis pencemaran di sekitar sungai, hanya seperti itu. Jadi kegiatannya bukan praktikum untuk membuat sesuatu gitu, tapi ke penelitian yang dilakukan. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan usulan ya buat Semanda Pala. Siapa tahu nanti kita mengumpulkan barang-barang atau sampah dalam hal ini
kemudian dikelompokkan mana yang sekiranya bisa dibuat sesuatu yang menarik kayak gitu, pot bunga atau apa kan gitu ya. Nah kalau menarik mungkin ada upaya untuk mengecat sana sinilah biar kelihatan cantik gitu kan. Nah habis itu bisa jadi souvenir atau jadi mungkin tadi door prize-nya kayak gitu ya kan, lebih menarik lagi begitu. Ini berarti buatan dari anak-anak dari SMA Negeri 2. Nah kayak gitu loh maksudnya. Iya kan, ada sesuatu yang dihasilkan begitu. Nah saya ingin tahu juga nih untuk upaya agar webinar ini berlangsung lancar, sukses dan banyak yang ngikut gitu. Apa sosialisasi apa yang sudah dilakukan ini selama ini? Apakah gencar melakukan promo di medsos atau menelpon teman-temannya satu-satu atau bagaimana? Untuk penyebaran pamfletnya sendiri itu sudah disebar baik ke grup kelas, grup terserah tergrup, terus ke semua teman, saudara itu melalui IG, medsos semuanya. Jadi medsos difungsikan secara maksimal gitu ya. Benar. Terus apalagi promonya mungkin termasuk salah satunya di Suara Sidoarjo ini ya kan? Iya kan, berarti kerjasama dengan media. Media partner seperti itu. Selain media mungkin ada lagi dinas apa gitu? Oh ya, kami juga bekerja sama dengan dinas lingkungan sebagai pemateri. Mungkin nanti itu juga di-share oleh mereka kepada grup nasional kalau nggak salah seperti itu. Jadi dinas kebersihan dan lingkungan Kabupaten Sidoarjo ya. Oke, karena ini memang berkaitan dengan lingkungan ya kan. Benar. Baik, hanya itu saja ya. Jadi media, dinas lingkungan dan kemudian penyelenggaranya murni dari SMA Negeri 2 Sidoarjo gitu ya. Baik. Nah ini yang terakhir. Kira-kira harapan apa yang mau disampaikan ini terkait dengan webinar nanti? Harapan saya mengenai webinar ini agar para peserta yang dapat bergabung di webinar kami dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, baik dari sampah plastik ataupun sampah-sampah yang lainnya seperti itu. Oke, ada tambahan? Harapannya buat webinar ini semoga nanti berjalan lancar sampai hari H, nggak ada halangan apapun dan Semandapala tetap maju baik, tambah baik ke depannya. Iya, itu yang diharapkan kan? Baik, dan tentunya Semandapala ini akan semakin eksis gitu kan? Semakin eksis dan ada banyak kegiatan lain. Selama pandemi ini kan semakin menurun, yang diharapkan juga nanti selain ada webinar, tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin saja kegiatannya lebih besar, ya kan? Mengundang narasumber yang lebih keren gitu kan? Ya, atau kegiatan ada kunjungan ke daerah mana begitu, itu menyenangkan sekali loh sebenarnya, iya kan? Kita berwisata sambil edukasi wisata namanya edukasi, wisata edukasi, nah semacam itu. Baik, oke, terima kasih untuk Nadifa juga Yunia ya. Mudah-mudahan nanti webinarnya berlangsung lancar dan sukses, itu yang kita harapkan. Dan masih ada kesempatan 2 hari untuk mempromosikan gencar-gencaran menggencarkan promosi karena Kamis malam kan udah ditutup ya kan. Hari ini Rabu, besok Kamis, nah masih ada 2 hari, silakan bisa dipromosikan lebih gencar lagi agar pesertanya juga semakin banyak ya kan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.